Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menolong rahmat hidayah taufiknya. Kembali kita dikumpulkan di tempat yang penuh kemuliaan ini, di waktu yang mulia, serta insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Hadis panjang kemarin, belum kelar hadis sahabat Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Ini nyambung daripada kisah beliau yang awalnya perang tidak melok sampai Rasulullah SAW balik. Habisnya nemui nak ada rencana nak bohong kepada Rasulullah jadi. Balik ke dirinya, bisik dirinya, nak kata jujur apa alasan. Kagetnya kalau Allah buka kan, baca beralasan, tapi ketika Allah buka kan katanya baca nolong lagi. Sampailah ke tahapan dihukum untuk tidak ditegur. Seluruh umat Islam tidak tegur beliau. Bahkan salam tidak wajib jawab salam. Tidak wajib jawab salam pada beliau. Yang di posisi ini ada tiga sahabat. Sampai dengan tambahannya tak boleh mendekati istri-istrinya. Yang sambungan dari situ sampai di situ kemarin. Dari yang tiga tadi di antaranya yang ada yang izin kepada Rasulullah SAW. Untuk istrinya tadi izin kepada Rasulullah untuk tinggal dengan sahabat yang dihukum tadi. Tidak selayaknya suami istri, tapi cuman dengan alasan berkhidmat. Dari kain madunya yang macam ini tadi, sebagian yang dekat, mana tadi? Taghayyur lana hatta tanakkarat li fi nafsil ard, kama hiya al-ard bil ardi allati a'rifu wa labithna ala dhalika 50 layla. Fa amma sahibai fastakana wa qa'ada fi buyutihima birkiyan. Oh, di sini. Salam-salam, agak hilang. Saking panjang jadi. Nah, sini sebelah sini. Alhasil sampai yang salah satu istri izin kainu ado yang izin tadi. Ini ada yang mengisyaratkan. Ini mungkin sebagian dari keluarga. Faqala li ba'd ahli law ista'danta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad adina limra'ati Hilal bin Umayyah an taqdumaha. Ini berarti ada yang langgar daripada keluarga sahabat Ka'ab. Misi itu akhirnya izin sama Rasulullah diunjuk untuk ngewal. Aku tidak macam itu. Izin juga untuk khidmat kepada diri, tidak dekatnya tidak selayak suami istri, tapi baca berkhidmat di rumah, bantu nyiapkan apa yang diperlukan. Maka dijawab oleh sahabat Ka'ab, la astadzinu fiha Rasulullah SAW. Tidak nak izin sama Rasulullah SAW. Ngapa? Ma yudrini madza yaqulu Rasulullah SAW. Apa yang muat aku tahu apa yang bakal dijawab. Ketika aku minta hal tersebut. Wa ana rajulun syab, sedangkan aku orang yang muda. Sedangkan pas izin sahabat yang satunya lagi izin, si istri tadi nyebutkan bahwasanya aku nak
nak berkhidmat kepadanya. Dijelaskan oleh istri tersebut, innahu wallahi ma bihi harakatun ila syai'. Kata gerak lagi sudah. Si laki yang nak digewang tadi ada kata gerak lagi. Jadi jangan ditakutkan ada apa-apa. Itu keadaan sudah uzur. Sudah uzur urusan suami istrinya. Sedangkan beliau wa ana rajulun syab wala bitu bidzalika asbalaya. Setelah diperintahkan untuk tidak disambung lagi cerita tadi, intinya tidak nak minta izin, tidak nak minta keinginan, diterima bil. Keadaan tersebut berlalu 10 hari daripada keadaan tersebut, maka mula lana khamsuna laila, sampai sempurna 50 hari dari dilarangnya beliau berhubungan sama orang di sekitar. Nah, semua sholat itu sholat apa? Kemudian beliau sholat sunnah sebelum subuh. Nah, di rumah beliau sholat sunnah subuh di rumah dengan keadaan alam kesempitnya dunia ini. Nah, kata beliau, ini tidak tegang tadi. Ini juga merupakan salah satu contoh di istilah sekarang ini sanksi sosial. Sanksi sosial itu ada berupa macam tadi, tidak dibatasi pergaulan. Ada lagi yang memang di penyebutan nama termasuk sanksi sosial. Ada gawe-gawe yang buruk yang sekarang ini ada pihak-pihak yang menghaluskan biar gawe buruk tadi macam bagus. Sebenarnya biarlah sebutlah dengan kalimat yang tidak. Contohlah, sebutlah yang paling sekarang ini juga agak dienteng tu oleh wong. Bahkan yang terkesan wongnya bergaul sama orang baik tapi nyampur dengan urusan tak baik. Macam sebutlah pelacur, dia halus-halus ke namanya ini, namanya itu. Termasuk urusan berzina, dia halus ke namanya macam inilah, macam itulah, dia halus ke. Biar apa? Biar mudah diterima oleh masyarakat, dianggap biasa baik. Jangan itu pengucapan itu termasuk nyaman nyebut berbalik. Jadi itu beda. Hal yang macam itu sanksi sosial. Biarlah orang yang ngawikannya biar sungkan dia. Malu. Biar malu untuk ngawikannya. Sekarang ini macam-macam kalimat diperhalus segala. Bahkan sebagian kalimat itu dibuat seakan-akan profesi. Yang namanya profesi bagus ya tak? Profesi bagus, tapi gawe tak bagus. Diadopsi jadi. Hal yang buruk tadi dibuat sehalus mungkin, dibaguskan seakan-akan tidak kata apa-apa. Jadi penghalusan kalimat itu sebenarnya salah sebenarnya. Salah. Sanksi sosial itu yang muat uang mikir lagi untuk melakukan sesuatu yang buruk. Nah, ini termasuk tidak diajak ngomong tadi itu. Termasuk sanksi sosial. Tekan karena ini hukuman yang tidak nyenggol diri beliau tapi kena yang diri. Ketika sholat sunnah subuh tadi di rumah, sami'tu sauta sore au fa ala sal'in yaqulu bi ala sauti. Beliau mendengar suara kuatnya dari jauh kuatnya suaranya meneriakkan apa? Ya Ka'ab bin Malik, abshir, wahai Ka'ab bin Malik, terimalah kabar gembira. Terdengar dari jauh. Faharatu mengerja itu langsung beliau harus sajidan ma'aruf tu anhu kerja apa. Mengerja itu tanda baik. Langsung sujud dia. Langsung sujud syukur. Aku tahu itu pasti kabar baik. Malah sudah abshir. Abshir itu kalimat terimalah kabar gembira. Bisyarah. Nah, sering kita dengar kalimat bisyarah itu kabar gembira. Lawannya nazar itu ancaman. Munzir itu pembawa ancaman. Nama IT munzir, pembawa ancaman. Ingat.
Ini absyir. Sujud dia langsung. Fa'adzana Rasulullah SAW bi taubatillah azza wa jalla alaina hina shalla salatul fajr. Kemudian sudah, kalau sholat subuh biasa doa beliau. Sholat subuh sama subuh akan masuk diumumkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya yang tiga tadi diterima taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fadhahaban nas yubashirunana. Maka setelah kabarkan setelah sholat fajr, setelah sholat subuh, macam dapat dapat nikmat yang luar biasa. Atau misalnya nak selamatan, masing-masing dari sahabat itu mengucapkan selamat tegak keliling, mengucapkan selamat. Fadhahaba qibala sahibayya mubashirun wa raqadha ilayya rajulun farasan wa sa'asa'in min aslam kibali wa awfa 'alal jabal wa kana asad min faras. Ini balik lagi cerita ulangi. Tadi ringkasnya sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Kemudian balik lagi, beliau ni saking senang ni ulangi lagi cerita. Ulangi lagi cerita proses wong yang apa kabar gembira tadi. Selain yang ucap berteriak bahwasanya wahai Ka'ab, terimalah kabar gembira ini, ada sebagian dari sahabat langsung naik kuda. Dengar kabar ini kuda ngetik marahi rumah sahabat Ka'ab bin Malik. Ini hebatnya, sahabat dengan sahabat sama dulu Muslim. Tengok ada yang dapat kesenangan, dapat kenikmatan, sibuk kalau sibuk senang, kati hasad di hati mereka. Tengok ada yang senang, melok senang. Bahkan berlomba-lomba siapa dulu nak ngabari kabar yang bagus ini. Sikok ngebut naik kuda sungai je. Sikok lagi kena ngasih suara yang kuat, naik pucuk tempat tinggi. Terit dia. Kalah kuda tadi. Kuda masih berlari, suara sudah nyampe. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashiruna naza'tu lahu Thawbayyah maka sautu umayyah bibusyra. Sukunya beliau tadi ketika mendapati yang berteriak tadi, beliau langsung lepas baju beliau. Lepas ke baju beliau pakai ke. Sebagai tanda syukur dihadiahkan. Baju yang dipakai lah. Wallahi ma'am dikubairahum ayyum ini. Waktu itu aku tak punya apa-apa kecuali baju itu lah. Biasanya kalau nginjuk tu baju tu masih layaknya ada. Katik lagi. Katik hari tu lain kecuali ini yang yang sama beliau. Wasa'al tu sauben. Kalau habis tu rumah, habisnya aku minjem baju dari yang lain untuk baju. Wan talab tu ata'amam Rasulullah SAW fatalaqani nas faujan yuhanni'unani bitawbah. Sudah beliau menghadap Rasulullah SAW. Kemudian tadi sekelompok dari para sahabat mengucapkan selamat. Tahni akan taubatullah alaihi. Bergembiralah atas taubat Allah kepadamu hatta dafautul masjid. Sampai aku masuk masjid, faida Rasulullah SAW jalis haulahun nas, faqama ilayya Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu yuharwil hatta safahani wa hanna'ana. Jadi kondisi masuk yang ketemu di luar langsung menunjuk selamat, so sampailah nengok Rasulullah duduk, sahabat sekelilingnya, sikap sahabat yang yang istimewa yang dipandang oleh beliau, sahabat Talha bin Ubaidillah tegak, berlari agak cepat, ngebut badan beliau, salaman dan mengucapkan selamat. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairu. Demi Allah katik yang tegak daripada sahabat muhajirin kecuali beliau. Ya mungkin sudah dan menganggap depan ada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan sahabat Talha atau Rasul lebih, sehingga terangkat, ngejek beliau senang atas kenikmatan yang dapatkan beliau. Karena Ka'ab la yang sahal Talha. Ini diingatkan oleh sahabat Talha. Nah itu juga gitu. Biasanya kalau ada yang lebih dari yang lain menyikapi
hal yang ada pada kita. Itu menunjuk momen yang luar biasa baik, dan itu termasuk kesan yang mungkin perlu dibudidayakan. Qala Ka'ab falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yabruku wajhuhu min as-surur abshir bi khairi yawmin marra 'alaika mundu waladatka ummuk. Sampai dengan bertemunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabruku, menyifati senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sesuatu yang baik tadi, terkena diterimanya taubat sahabat. Dia apa ya bro? Bar itu cakilat. Jadi wajah Rasulullah SAW berseri-seri, senang, dan menyebutkan terimalah kabar gembira, dengan sebaik-baiknya hari yang telah berlalu, semenjak engkau dilahirkan oleh ibu. Artinya lebih baik dari sebelumnya. Kita ni kadang tengok orang baru taubat macamnya, ada banyak cerita di belakang tidak. Jadi Rasulullah SAW orang yang diterima taubat putih kalau di belakang putih kalau kati lagi cerita catatan tidak baik. Ini apalagi bukan dulu. Terima taubat beliau, disebut oleh beliau sebaik-baiknya hari semenjak dia dilahirkan ibu. Artinya banyak hal yang sudah dilakukan beliau itu tidak sebaik hari beliau diterima taubat. Faqultu amin indika ya Rasulullah amin indillah. Beliau nyari sekalian sudah diterima taubat, sudah nyaman. Sekarang mulai nyari fadilah, nyari keutamaan lebih. Nanya lagi sama Rasulullah, taubat ini dari atas dari engkau wahai Rasulullah atau dari Allah? Mas tiga. Ini sudah kalau di batas paling tinggi yang dipikirkan beliau dari Rasulullah SAW. Cuman pengen naik lagi. Mungkin aku dari Allah juga. Tidak. Min indika atau min indillah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, lah, bukan dari Anda. Bal min indillahi azza wa jalla, tapi dari Allah, taubatnya dari Allah azza wa jalla. Wa kana Rasulullah SAW idza surra istanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atul qamar. Ini yang sering disampaikan di kitab-kitab Syama'il, mensifati wajah Rasulullah SAW. Beliau mandangi cerianya, senangnya Rasulullah SAW. Kalau sudah senang, istanara wajah, bercahaya wajah beliau seakan-akan potongan bulan. Ia nyifatkan keindahan luar biasa, menunjukkan hati dan lain sebagainya, banyak. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami tahu Rasulullah lebih senang, apalagi marah dari wajah beliau. Falamma jalastu baina yadayhi qultu ya Rasulullah inna min taubati an khali'a min mali sadaqah. Jadi langsung berhajat beliau nak selamatan. Kalau tadi momen lepas ke baju tadi, lepas ke baju langsung injek doang, terus langsung minjem baju lain. Ada hal lain dia. Tapi langsung depan Rasulullah, ya Rasulullah, termasuk daripada taubatku, aku pengen lepas ke an khali'a min mali, dari hartaku sebagai sedekah. Inkhila artinya khal dia macam lepas ke harta, artinya nak dinol gini. Harta dia yang ada nak dikosong gini, nak dinol gini. An khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila Rasul. Aku niatkan sedekah kepada Allah dan Rasul. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, amsik alaika ba'da malik fa huwa khairul. Kelebihan
Rasulullah juga tidak demen uang yang berlebihan. Di bab sedekah juga berlebihan dalam artian ngukur diri, ngukur keluarga pun anak sampai gini di bab sedekah. Boleh sedekah banyak, tapi ukur diri. Jangan sampai pas melepas ke sedekah itu kita ngeluh. Ada keluarga ngeluh yang wajib kita tunjuk makan, ya, ngeluh. Jangan sampai tidak jadi baik, tidak jadi baik. Jadi tidak macam Sayyidina Abu Bakar yang diiyo langsung oleh Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah tahu Sayyidina Abu Bakar sama keluarganya kalau nol ke hartanya, pasti ngeluh dan yakinnya mentok kalau. Jadi langsung diterima weh. Sebagian sahabat nak macam itu dilarang. Termasuk dia. Amsik alaika ba'da malik, simpen sebagian daripada harta kali engkau wahai Malik, wahai Ka'ab, bahwa khairul lak, maka itu lebih baik untukmu. Itu anjuran yo artinya lebih baiknya. Karena tadi aku tu ini umsiku sahmil ladzi bi Khaybar. Sudah yang aku tahan bagianku pas perang Khaybar banyak. Yang tadi itu pas senang aku dak katik di diriku hal itu. Lepas ke baju tadi terus minjem tadi. Kalau sekarang ini yang ada dalam keadaan biasa, yang ada dari hartanya dilepas galau, disedekahkan galau. Yang lagi berjalan ini satu pik segap. Satu pik segap Pasuruan lagi bangun rumah sakit. Tadi ini apa namanya? Apa maksudnya? Masang pasak letakkan batu pertama pasak 300 berapa pasak untuk dengan buat ini rumah sakitnya. Ngumpul ke dana itu 60 miliar. Sudah 15. Kalau 15 45 sih saya. Kurang 45 lagi. Alhasil ada tadi siang beliau. Yo ini nasihat yang sering juga dilakukan oleh sebagian daripada guru gitu. Ngajak. Namanya ngajak beliau nekan lagi. Memang ada yang bagian ngurusi donasi untuk manggu rumah sakit ini itu Habib Hadi terus. Beliau macam wong muka lelang di pasar lelang. Nyebut macam ini model ini ada trik macam ini untuk apa? Untuk ngajak, untuk ngajak ditekan lagi oleh beliau. Urusan tian sedekah sebenarnya itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk disebutkan di dalam Al-Qur'an itu tidak ada najwa itu bisikan atau pembicaraan yang baik kecuali mengajak. Yang pertama disebutkan mengajak untuk bersedekah. Kemudian selanjutnya takwa dan lain-lain disebutkan di Al-Qur'an. Di awal pengecualian pembicaraan, segala pembicaraan tidak baik kecuali di awal pembicaraan yang dikatakan oleh Allah baik adalah amaru bisadaqati, perintahkan untuk bersedekah. Jadi semisal macam tadi dan lain-lain mungkin kita temukan atau urusan tempat-tempat baik atau ada amal-amal baik, mereka para yang nyampaikan itu mendapatkan perintah dan mereka melaksanakan syariat. Makan saya bukan ngemis, bukan minta. Tapi macam ini tadi dijelaskan oleh beliau. Rumah sakit ini kalau terbangun dan mulai mendapatkan masukan, itu kakinya bakal nambah rumah sakit lagi, atau bangun masjid, atau masumu, atau berusaha. Itu banyaklah hasil di rumah sakit. Penghasilan rumah sakit ini jatuh itu penghasilan terbesar, bisnis terbesar kalau nanti kata bisnis rumah sakit tidak. Nah ini beliau punya inisiatif ini rumah sakit mandiri lah, swasta, punya umat yang kagetnya bakal dikembangkan untuk kepentingan agama, ngajak
ngajak. Beliau dengan kalimatnya, dengan ajakan itu, yo tadi ngajak yang ada lebih, jatuhi, yang tidak pun sebatas kebacaannya. Ini terkait sedikit, anak teringat jalan nyampaikan. Ada untuk yang nak melo, dia itu ada macam ajaan yang per bulan 10.000 itu. Jadi siapapun yang nak melo baca siapa baik nak profesi apa baik baca melo yang baca lebih yo ukurlah masing-masing dengan kemampuan yo kesempatan banyak hal lain di antaranya yang yo sangat produktif ke depan untuk amal jariah, bukan jadi tercogok bangunan baik, tapi juga bakal jadi aktif produktif istilahnya, bakal banyak kebaikan yang terlahir dari yang semisal ini. Balik lagi ke kitab yang kita baca. Amsik ba'da malik, tahan sebagian, jangan galau-galau. Ditahan saham beliau atau bagian beliau yang didapatkan dari Khaybar. Dan kemudian cerita beliau kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Inna Allah Ta'ala innama anjani bisidq. Allah itu menyelamatkan aku karena kejujuran yang aku kuatkan ketika berlalu keliling-keliling di pikirannya untuk berbohong, mencari celah untuk selamat di hadapan Rasulullah. Wa inna min taubati an la uhadditsa illa sidqan ma baqi. Beliau mengikrar janji kepada Rasulullah SAW, aku tidak galak berkata kecuali jujur selama sisa hidupku ini. Wallahi ma alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allah Ta'ala fi sidqil hadis mundu dzakartu dzalika li Rasulullah SAW ahsana mimma ablanillah Ta'ala. Wallahi ma ta'ammattu kadzbatan mundu dzalika. Jadi beliau bersumpah, aku tidak tahu ada orang pernah dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kejujuran. Semenjak aku sebutkan itu macam diriku, tidak pernah ada yang kena coba macam itu. Sehingga beliau bersumpah sampai sekarang aku tidak pernah nyentuh lagi namanya kidib atau suatu perkataan bohong. Wa inilah arju an yahfazanillah ta'ala fima bagi. Ketika beliau meriwayatkan hadis sampai sekarang, alhamdulillah Allah selamatkan daripada kebohongan. Dan aku berharap diteruskan sampai dengan ujung umurku, kata beliau. Wa anzalallahu ta'ala laqad taballahu, ni ayatnya yang menyebutkan taubatnya beliau. Allah berfirman, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Ini Allah menyebutkan taubatnya atau Allah menerima amal daripada para mereka yang ikut berperang di peperangan Tabuk, Sa'atil Usrah. Innahu bihim raufur rahim ala salasatil ladina khulifu. Sudah menyebutkan dari awal, Allah menyebutkan yang melok perang Allah ampunkan dosanya galau. Adapun yang tiga yang sampai daqat alaihimul ardu bima rahubat, sampai nyesek, yang tiga tadi itu tidak tahan hidup di atas bumi ini, dan seterusnya tidak disebutkan di sini. Terakhirnya ayat itu menyebutkan ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin, bertakwalah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Kata sahabat Ka'ab, wallahi man amallahu alayya min ni'matin qattu ba'da idh hadanillah lil Islam azam min nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la akuna kadzabtuhu fa ahlika kama halakal ladina kadzabu. Singkatnya beliau mengucapkan, demi Allah tidak pernah beliau saksian beliau, Allah tidak
memberiku nikmat setelah Allah memberiku hidayah Islam lebih besar di diriku kecuali kejujuranku di saat itu, dan tidak membuatku berbohong sehingga aku celaka bersama orang-orang celaka yang berbohong di saat itu. Fa inna Allah Ta'ala qala lil ladzina kadzabu hina anzal wahya syarra ma qala li ahad. Sungguhnya Allah menyebutkan wong-wong mereka yang berbohong yang 80-an tadi, itu seburuk-buruknya ucapan. Seburuk-buruk ucapan. Sayahlifuna billahi lakum, dan disebutkan oleh Allah mereka tadi. Idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijis wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Disebutkan oleh Allah rijis, semisal najis wong yang waktu itu berbohong, golongan munafikin di waktu itu disebutkan karena bohong di hadapan Rasulullah SAW, dikatakan oleh Allah rijis, najis, dan tempatnya di jahannam. Fa innallaha la yarda 'anil qawmil fasiqin. Di sifat lain tempat juga disebutkan mereka orang-orang yang fasik. Ada tikrar, ada pengulangan hadis. Selanjutnya alhasil singkat cerita daripada sahabat Ka'ab bin Malik dan perjuangannya di dalam bertaubat dan sabarnya beliau atas ujian. Hasilnya tidak bohong, hasilnya tidak rugi. Beliau jujur di hadapan Rasulullah SAW dan bersabar di dalam menghayatkan taubat, sehingga kesaksian taubat beliau dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya daripada hadis tentang taubat atau hadis terakhir daripada bab taubat, an Ibnu Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna libni adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani wa lam yamla jawfahu illa turab wa yatubu Allah ala man tab. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhum bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menyebutkan tentang serakannya manusia dan nafsu yang ada pada diri kita ini tidak ada kenyangnya, dan itu terbukti disebutkan oleh Rasulullah SAW, lau anna libni adam wadiyan min dhahab, jikalau ada seorang anak Adam wadi itu lembah, wadi min dhahab dari emas, ada lembah emas sebesar lembah, seluas lembah, artinya banyaknya. Ahabba an yakuna lahu wadiyan, maka dia bakal tidak merasa cukup dan berharap ini siko kalau be berdua dah, kalau be pacak dikembangkan jadi dua. Itu sifat ini apa namanya, alami daripada manusia, nafsu, sebagaimana yang banyak kita saksikan, ada yang kebun hektar segala macam masih dengan cara mana dia juga lebih lagi tidak kenyang. Kapan kenyangnya? Disebutkan oleh Rasulullah SAW, malam yang la jaufahu ila turab, tidak bakal kenyang ke dia kecuali tanah. Kalau sudah kena tanah sudah stop deh, mati. Yang menemui tanah, pelurnya kalau sudah dipenuhi tanah, artinya sudah mati, baru pacak penuh apa hal yang diinginkan oleh nafsu. Wa yatubullah alamat, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat bagi yang bertaubat. Pesannya hati-hati.
pesan daripada hadis ini, nafsu di diri kita yo daripada nyebut ke lembah daripada emas kejauhan pula ya. Macam kita baik dapat rezeki hari ini misalnya, hari ini berapa dapat, lain itu kalau baca lebih, padahal kemarinnya dia ngarep nismat itu ya dah. Kalau harian aku sekian ada lah lonjok semua itu, besoknya dia mikir lagi kalau 2 kali dari ini, kalau 2 kali dari ini, yang hitungan kemarin yang dia sebenarnya cukup jadi kurang lupa sampai kemarin. Kalau dipeloi terus dan dia tidak baca, ngatur hawa nafsu dia, habis umur dia di urusannya yang tidak perlu. Padahal kita ini yang seharusnya yang membuat atau kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kewajiban yang ada tidak berubah, itulah 5 waktunya ada jatah baca ngaji, kapan ditentukan ngajinya, ada porsinya jam makan dimbek buat makan, ada jamnya buat ke urusan ke belakang, ada waktunya makan ya tak lebih dari sepiring gitu ya. Kalaupun nambah tidak banyak, kalaupun nambah tidak banyak. Kalau sudah ngasuh cukup di situ, sudah alhamdulillah. Kalau memang dengan gawe tersebut dapat rezeki lebih, sudah itu jadi tabungan. Tapi kalau untuk ngabis ke, apalagi sampai ngelalaikan kita daripada kewajiban ini masuk ke sini, tidak bakal penuh, perutnya, nyawanya kecuali tanah. Ini juga ingat lagi urusan kalimat ini topik segap tadi yang urusan rumah sakit tadi ngajak sebab ilmu kita, umum kita nyimpan ya di luar daripada kebutuhan kita ya. Kalau ada kesempatan macam ini sebenarnya yang kita infakkan itu sebenarnya yang hakikatnya kita simpan. Yang kita idak keluarga itulah yang bukan milik kita. Apa? Malah sudah sampai umur habis, bukan punya dia. Punya siapa? Ahli waris. Punya ahli habis sudah. Urusan seharusnya pacak di sedekah, cuma pacak di tabungan dia di akhirat yang jadi hakikat kepemilikan dia, itulah yang sudah disimpannya di akhirat lewat. Nak berapa jumlahnya nolnya, terserahlah, hitunglah dari Tapi kesempatan dia untuk mengabadikan hal itu tadi kapan? Pas dia masih hidup, masih sehat, masih waras. Jadi, pintar-pintar ngatur. Sebagaimana pintar ngatur untuk kehidupan dunia, urusan makan, urusan kayak kalau sakit maman, nah itu juga urusan akhirat jangan terliwat daripada perhitungan ini. Bisa jadi dijatah setiap hari sedekah sekian, dijatah nih apalagi ada istilahnya wong yang sedekah pagi aman dari balaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah pagi nolak balak, lancarkan rezeki. Acak pagi yang dikatakan pagi atau kala jam 2 aja. Jam 2 selama itu. Kalau semakin pagi semakin bagus, sebab kita mulai kegiatan di pagi hari itulah. Ketika kita sudah mulai hari kita dengan sedekah, insya Allah setelah sedekah sudah aman, diamankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi susunan kebutuhan kita termasuk di dalamnya sedekah. Biar tidak sia-sia, tidak percuma usaha kita untuk mengumpulkan rezeki, tidak sia-sia, tidak kita terima manfaat. Sebab kita tidak tahu malah di luar tangan kita dipakai untuk apa, tidak tahu. Malah sudah status yang bukan punya kita. Ada pertanyaan? 7 menit.
pertanyaan ya kenal ya. Sahabat Ka'ab Malik luar biasa perjuangan beliau. Sulit cukup lagi hadis. Kata bertanya, sambung hadis kan? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhhakullah subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fisabilillah wa yuqtal thumma yatubu Allah 'ala al-qatil fa yuslimu yastashhad. Muttafaqun alaih. Riwayat oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang hadis yang menunjukkan senangnya Allah Subhanahu wa taala atas wong yang bertaubat. Ini disifatkan yadhhakullah, Allah tertawa. Arti tertawa Allah Subhanahu wa taala itu ridho. Allah ridho. Sebagaimana ekspresinya manusia ketika dia senang, rela, responnya yang paling kuat ketimbang kita ketawa. Kalau Allah disebutkan ketawa dah baca. Tapi ini sastra Arab, sastra Arab yang menunjukkan luar biasanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertaubat. Ini bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Allah ridho, yadhhak, tertawa ila rajulain, kepada dua orang. Siapa dua orang ini? Yaqtulu ahadum al-akhar. Si kok ini munu kawan. Kawan. Perang ada. Yang terbunuh siapa? Muslim. Yang terbunuh Muslim. Rajulan yaqtulu ahadum al-akhar yadkhulanil jannah. Si kok ini munu kawan. Kemudian si kok lagi yang bunuh tadi akhirnya terbunuh. Dua-duanya masuk surga. Macam mana? Kalau yang pertama posisi dia Muslim, perang sama wong kafir. Yang Muslim meninggal masuk mana? Masuk surga. Syahid. Macam sekarang perang di Israel, perang di Gaza, Palestina. Itu tak kata kalahnya. Pasukan Islam tak kata kalahnya. Ketika mereka meninggal syahid, masuk surga. Mereka hidup menang. Jadi dua-duanya menang. Kata kalah. Jadi untuk kita bantu doa. Mereka berjuang, kalau kita pada berjuang kita peloi. Tapi kalau memang keterbatasan dan dengan keadaan bantu doa, dan kalau bisa termasuk donasi tadi juga membantu mereka. Dua-duanya masuk surga. Yang bunuh sama yang dibunuh. Yang pertama yuqatil hadza fisabilillah. Yang pertama dia terbunuh karena berperang di jalan Allah. Maka dia meninggal di jalan Allah. Yang kedua macam mana? Yang kedua awalnya kafir. Dia ketika dia membunuh seorang muslim, kedudukan dia kafir, belum masuk Islam. Wa yatubullah alaih. Allah terima taubatnya. Terus melok perang. Dia bunuh awalnya. Banyak dari sahabat seperti itu. Banyak terjadi seperti itu. Pas masuk Islam, melok perang, beliau terbunuh. Syahid juga. Yang bunuh syahid, yang terbunuh syahid. Kemudian yang bunuh tadi masuk Islam, terus dia meninggal atau wafat di jalan Allah. Yadhhak. Allah Subhanahu wa taala senang dua-duanya masuk Islam, dua-duanya masuk surga. Caranya baik, prosesnya baik, yang berbeda awal. Muttafaqun alaih. Intinya daripada sepanjangan daripada hadis yang kita baca ke
Bukan main senangnya Allah SWT menanggapi atau menerima taubat seorang hamba. Jadi luar biasa. Jadi katik ceritanya habis, katik lagi mbean, katik lagi jalan untuk balik adotulah. Asal kita kan, kita galak. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa fi'ana wa qarabatina fi'ina ma'alil kutri wa zakar wa fi'ina 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 wa